Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu konsep media pembelajaran dan landasannya. Nah, media pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar. Adapun landasannya, yang pertama, psikologis. Nah, psikologis itu media membantu membangun pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Yang kedua, teknologis, yaitu memanfaatkan teknologi untuk mendukung menyampaikan materi. Yang ketiga, filosofis. Filosofis yaitu media mendukung keberagaman metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, adapun jenis-jenis media pembelajaran, yang pertama, media visual yang dapat dilihat seperti gambar, diagram, peta, poster. Yang kedua, media audio yang dapat didengar seperti rekaman suara, podcast. Yang ketiga, media audiovisual dapat didengar dan dilihat seperti video, animasi. Adapun landasan media pembelajaran ada 5. Yang pertama, landasan psikologis. Yang kedua, landasan filosofis. Yang ketiga, landasan teknologis. Yang keempat, landasan sosiologis. Dan yang kelima, landasan pedagogis. Nah, poin pentingnya, media berfungsi sebagai penghubung antara materi dan siswa, memperkuat konsep dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Materi kedua, klasifikasi media pembelajaran. Berdasarkan jenis indera yang digunakan, yang pertama, visual. Yang kedua, audio. Yang ketiga, audiovisual berdasarkan teknologi. Yang pertama, media tradisional. Yang kedua, media modern atau digital berdasarkan bentuk atau format media. Yang pertama, media cetak. Yang kedua, media proyeksi diam. Yang ketiga, media gerak. Yang keempat, media interaktif. Berdasarkan penggunaan, yang pertama, media individual. Yang kedua, media untuk kelompok. Yang ketiga, media untuk kelas besar. Berdasarkan lingkungan penggunaan, yang pertama, media dalam ruangan. Yang kedua, media di luar ruangan. Berdasarkan sifat media, yang pertama, media realita dan media simulasi. Poin pentingnya, klasifikasi media membantu memilih alat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan siswa. Materi yang ketiga yaitu prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media. Prosedur pemilihan yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, analisis kebutuhan siswa dan konteks. Yang ketiga, seleksi media relevan dan efektif. Yang keempat, uji coba media. Prinsip penggunaan yaitu relevansi terhadap materi, mudah diakses dan digunakan, efektif dalam menyampai tujuan pembelajaran. Poin penting, media yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Materi yang keempat yaitu teknologi pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran ini adalah aplikasi ilmu pengetahuan yang mendesain, mengelola, dan mengevaluasi sumber dan proses belajar. Fokusnya, peningkatan akses pendidikan, pengembangan strategi pembelajaran berbasis teknologi, penyelesaian masalah pembelajaran secara sistematis. Nah, poin penting dari teknologi pembelajaran ini yaitu meningkatkan efisiensi pendidikan melalui pendekatan berbasis dan inovasi. Materi yang kelima, pengembangan media pembelajaran. Prosesnya seperti perencanaan, menentukan kebutuhan belajar dan merancang media. Produksi yaitu membuat media sesuai dengan desain. Implementasi yaitu menggunakan media dalam pembelajaran. Evaluasi yaitu menilai efektivitas media dalam meningkatkan hasil belajar. Adapun poinnya, proses pengembangan media harus sistematis untuk memastikan media mendukung tujuan pembelajaran secara maksimal. Materi yang keenam yaitu blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring. Adapun keuntungannya yaitu
yaitu fleksibilitas waktu dan tempat belajar, mengemudifikasi kebutuhan belajar individual, memudahkan interaksi langsung dengan teknologi. Adapun komponen utamanya, pembelajaran sinkron yaitu langsung seperti video konferensi, pembelajaran asinkron yaitu mandiri seperti modul online. Adapun poin penting dalam materi ini, blended learning memanfaatkan keunggulan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan siswa.